Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Baik anak-anakku sekalian, di pertemuan pertama ini dalam pembahasan kitab Shorof, langsung saja kita buka kitabnya. Kitab Shorof bab ketiga. Dalam bab ketiga ini adalah bab fathah atau bab fa'ala yaf'alu. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya kenapa bab yang ketiga ini disebut dengan bab fathah dapat kita lihat dari ain yang ada pada fiil fa'ala dan ain yang ada pada fiil yaf'alu. Fathah yang pertama kita lihat ain yang ada pada fiil fa'ala berharokat fathah. Dan fathah yang kedua kita lihat ain yang ada pada fiil yaf'alu berharokat fathah juga. Jadi itulah sebabnya melihat ain yang ada pada fi'il fa'ala dan yaf'alu berharokat fathah dua-duanya, maka bab ini disebut dengan bab fathah. Baik, sebelumnya akan kita jelaskan juga pengertian daripada shorof. Anak-anakku sekalian, lihat yang ada di layar tentang pengertian shorof atau tasrif. Jadi pengertian shorof atau tasrif itu secara bahasa, shorof atau tasrif secara bahasa berarti perubahan. Sedangkan pengertian shorof atau tasrif secara istilah adalah perubahan bentuk dari satu kata asal menjadi banyak kata yang beragam. Tadinya katanya satu, asalnya satu, menjadi banyak kata yang beragam pula. Yang tujuannya adalah untuk menghasilkan makna yang diinginkan. Itulah pengertian dari shorof atau tasrif secara istilah. Dan yang akan kita jelaskan juga pada kesempatan kali ini tentang pembagian atau macam tasrif. Macam tasrif ada dua. Ada yang disebut dengan tasrif istilahi, ada yang disebut dengan tasrif lughawi. Apa perbedaan antara kedua tasrif tersebut? Yang pertama adalah tasrif istilahi. Tasrif istilahi adalah atau tasrif tersebut memuat perubahan bentuk kata dari fi'il madi, fi'il mudhari, isim masdar atau isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, nahi, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Jadi perubahan bentuk kata dari fi'il madi sampai isim alat itulah disebut dengan tasrif istilahi. Atau disebut juga tasrif istilahi dengan tasrif horizontal. Karena disebut tasrif horizontal karena perubahan kata yang ada terjadi dari kanan ke kiri secara horizontal. Maka ini disebut dengan tasrif istilahi. Kita lihat contoh atau bentuk tasrif istilahi. Nah, kalau kita lihat dari gambar berikut, maka kita akan mengetahui bahwasannya yang dimaksud dengan tasrif istilahi di gambar ini adalah yang telah diwarnai hijau.
Itulah tasrif istilahi. Mulai dari kanan, fi'il madi, fi'il mudhari sampai isim alat itu disebut dengan disebut dengan tasrif istilahi. Sedangkan apa yang dimaksud dengan tasrif lugawi? Kita lihat pengertiannya. Jadi yang namanya tasrif lugawi adalah perubahan bentuk kata yang didasarkan atas perubahan domir. Jadi domir itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata ganti orang. Ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, ada kata ganti orang ketiga. Nah, ini jadi nanti perubahannya kalau tasrif lugawi ini berdasarkan atau mengikuti perubahan kata ganti orang atau perubahan domir. Kita lihat contohnya. Nah, di gambar ini bisa kita lihat yang termasuk dari atau contoh tasrif lugawi. Yang di sini Ustadz warnai dengan warna biru. Warna biru. Nah, itu disebut dengan tasrif lugawi. Perubahannya mengikuti domir. Kita lihat domir yang ada di sebelah kanan warna biru. Jadi tasrif lugawi penulisannya biasanya dari atas ke bawah. Itu adalah tasrif lugawi. Baik, anak-anakku sekalian, mungkin hanya sekian untuk muqaddimah dari pembahasan kitab shorof ini. Kita mengenal tentang pengertian shorof atau tasrif secara bahasa dan istilah, yang kemudian macam dari tasrif, yaitu tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Yang insya Allah kita lanjutkan kepada materi selanjutnya pada waktu yang akan datang. Jikalau masih ada yang kurang paham atau ingin bertanya sesuatu tentang shorof yang kita akan bahas ini, bisa langsung tanyakan lewat telepon atau WA phone atau WA Japri, bisa ke nomornya Ustadz. Insya Allah kita akan sama-sama menjelaskannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.